Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Sehat semuanya? Tolong dijawab pertanyaan Ibu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti kelas Ibu dengan wajah bahagia. Semoga tidak ada masalah di rumah dan ataupun ada masalah semuanya tetap bahagia. Yang penting kita terus menjaga kesehatan dan salah satunya dengan cara bahagia. Jika kita bahagia, maka energi positif akan kita dapatkan dalam tubuh, maka kita insya Allah akan sehat. Dan jangan lupa untuk terus berolahraga. Berjemur ya, nanti setelah pelajaran, oke? Nggak akan menjadi slogan kelas, dan biar diingat, nah, the ambis ini ya, disiplin, hadir tepat waktu, efektif dan efisien, kemudian ada ya menyampaikan itu, kemudian asik. Asik itu nanti ada video, ada game, ice breaking, dan relaksasi. Kemudian menyenangkan, kemudian juga ada yang menyebutkan menyenangkan. Ya, saya usahakan menyenangkan dengan cara mengadakan diskusi interaktif dan menggunakan berbagai media. Kemudian blissful, ada juga yang menyampaikan blissful. Jangan lupa untuk selalu berdoa ya di awal dan akhir pembelajaran. Semoga apa yang kita laksanakan itu mendapat berkah dan selalu mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Yang keenam, intens. Mana ada yang menyampaikan intens, itu tetap semangat ya. Atau kalian ada yang menyampaikan semangat atau intens. Dan yang terakhir, sopan. Saya harapkan ini walaupun webinar, kalian berpakaian rapi, sopan, kemudian saling menghargai pendapat orang lain, saling menghargai perasaan temannya, dan semoga tetap selalu menjaga perasaan. Oke, dan ini kita singkat dengan dan diambil. Semoga mudah diingat. Oke, sepakat? Tolong direspon. Sepakat ya? Sepakat, Bu. Oke, sepakat. Ya. Terbentuk gelembung gas atau terbentuk gas, benar ya. Kemudian terjadi perubahan suhu, betul. Tadi sudah disampaikan. Timbul bau yang khas. Kalau ada gas, biasanya ada bau yang khas. Tapi tidak boleh dicium langsung ya. Kemudian terjadi perubahan warna. Tadi sudah disampaikan loh. Warna juga bisa berubah. Dan ada endapan. Ini ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Jadi jika ada suatu zat ditambahkan pada zat lain, kemudian ada minimal 5 gejala ini ya, maka ini bisa kita katakan terjadi reaksi kimia. Oke. Sekarang kita masuk ke kasus. Sebelumnya, di persamaan reaksi redok, ingat kembali, apa itu reduktor, apa itu oksidator, apa itu hasil oksidasi, apa itu hasil reduksi, apa itu otoredoks. Oke, sekarang maaf ya. Silahkan sampaikan di chat. Reduktor itu apa? Reduktor. Reduktor saja. Sampaikan di kolom chat. Reduktor itu apa? Silakan. Reduktor. Reduktor saja. Nanti karena yang lain tuh akan berkorelasi. Oke. Reduktor. Sekarang, silahkan sampaikan. Kalau tadi di chat, silahkan sampaikan salah satu anak ya. Apa itu reduktor? Silakan. Saya lihat di ini ya. Siapa yang berani, kalau tadi berani menuliskan di chat, sekarang siapa yang berani menyampaikan pendapatnya apa itu reduktor? Boleh raise hand, silakan. Reduktor, apa itu reduktor? Silakan siapa yang mau raise hand? Ayo, saya ingin melihat kalian, keberanian kalian tuh berani raise hand apa enggak, yang belum isi di kolom chat boleh, yang sudah juga boleh. Siapa yang mau raise hand? Tahu kan tempat raise hand di atas ya?
Di tempat respon itu. Di tempat sampingnya chat, sampingnya peserta. Oke, silakan. Siapa mau raise hand? Ada yang berani ini raise hand, beraninya hanya di kolom chat ya. Ayo, saya tunggu sampai ada yang berani menyampaikan pendapatnya dengan cara raise hand baru saya lanjutkan. Kalau enggak nanti mulur loh pelajarannya. Gak apa-apa, ayo tunjukkan jati diri kalian. Saya ingin dengar suaranya. Oke, Mbak Faizah Nur Rahmadani. Sebutkan nama dan kelas, Mbak Faizah. Nama saya Faizah Nur Rahmadani dari kelas 12 MIPA Abu. Oke, terima kasih. Silahkan. Apa itu reduktor? Reduktor itu pereduksi atau yang mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi. Oke, jangan ditutup ya Mbak Faizah. Zat itu mengalami apa? Oksidasi. Oksidasi. Dia mengalami oksidasi, tapi menyebabkan zat lain mengalami. Saksikan video berikut. Jika ada yang tidak bisa melihat atau tidak bisa ditayangkan, nanti tolong segera sampaikan ya. Nanti saya pindah link. Dan kalian juga perhatikan apakah terjadi reaksi atau tidak nanti. Remember that redox reactions are spontaneous in only one direction. Here we have an example of one Ada spontaneous and dua one larutan. non-spontaneous redox reaction. Tembaga First, 2+ we have dan the reaction of zinc zinc 2+. metal with copper ion, then the reaction of copper metal with zinc ion. Larutan tembaga dimasuki logam seng yang semula mengkilat. Kemudian larutan zinc dimasuki logam tembaga. Apakah terjadi reaksi? Atau hanya salah satu gelas saja? Atau keduanya? Kita perhatikan. As you can see, the zinc metal turned dark due to the formation of solid copper on the surface. For the zinc and copper metal reaction, there was no reaction. Oke. Sip. Sudah tadi ya? Sekarang. Kalian sebenarnya tadi bisa melakukan percobaan tadi ya. Percobaan tadi bisa dilakukan di rumah dengan cara memasukkan paku ke dalam larutan pemutih dan ditambahkan cuka. Itu nanti kalian diamkan sampai beberapa saat, bisa berhari-hari ya. Nanti apakah terjadi di situ reaksi atau tidak nanti bisa diamati. Oke ya. Jadi bisa besi diamplas terlebih dahulu sampai mengkilap seperti seng ya. Kemudian dimasukkan ke dalam cairan pemutih dan ditambahkan dengan cuka. Yang penting terendam. Komposisi zatnya berapa banyak tidak usah diperhatikan dulu. Oke, sekarang dari data percobaan yang sudah dilakukan. Di kiri. Kiri tadi terjadi reaksi ya. Reaksinya adalah zinc, logam yang mengkilap dimasukkan ke dalam larutan Cu2+. Larutan CuSO4. Tayangan Ibu bisa dilihat? Tolong direspon. Bisa, Bu. Bisa, oke. Jadi zinc. Oke, bagus. Terima kasih. Saya pakai pointer saja. Nah. Di sini, zinc, tadi logam, dimasukkan ke dalam larutan Cu, itu kalau biru CuSO4 ya, larutan Cu2+. Kemudian membentuk, karena terjadi reaksi, artinya terjadi perubahan zat. Zinc yang tadinya bilognya 0 menjadi zinc yang bermuatan 2+, atau menjadi larutan. Tadi larut ya. Dan Cu-nya, nah ini padat tadi. Nah, makanya tadi terbentuk lapisan di logam zinc-nya berwarna hitam. Tadi ada iklat. Oke. Nah, silakan. Di sini nanti kalian diskusikan, boleh dengan teman saling chat ya. Boleh kalian renungkan sendiri. Reduktornya siapa, oksidatornya siapa, dan daya pereduksi zinc dengan Cu bagaimana? Lebih besar atau lebih kecil zinc atau Cu ya. Jadi zinc daya pereduksinya lebih besar atau lebih kecil dibandingkan Cu. Karena ini yang kiri yang terjadi reaksi. Sedangkan di kanan ini tidak terjadi reaksi tadi ya. Sepakat ya. Maka ya ini tidak ada reaksi.
Di sini. Nah, ini nanti garisnya hanya, anak panahnya hanya di garis. Ini no reaction. Artinya, Cu yang berupa padatan tidak bisa bereaksi dengan Zn yang 2+. Sedangkan di kiri, tadi Zn menjadi Zn 2+. Reaksinya oksidasi atau reduksi? Silakan dijawab. Zn menjadi Zn 2+. Oksidasi atau reduksi? Yuk, boleh. Silakan direspon. Zn menjadi Zn 2+, oksidasi atau reduksi? Iya. Zn menjadi Zn 2+. Ini oksidasi atau reduksi? Silakan direspon. Oksidasi. Gak usah takut-takut, gak usah malu ya. Biar kelas kita interaktif dan cepat. Ini oksidasi. Nah, kemudian Cu2+ menjadi Cu. Oksidasi atau reduksi? Reduksi. Alasannya apa ini kok reduksi? Alasannya silakan kemukakan. Mengalami penurunan bilox. Penurunan Bilox bilox turun. dari berapa menjadi berapa? 12 jadi 12 jadi 2 menjadi 0. Oke, bagus sekali, pandai semuanya. Jadi, Mas Febrian, tadi sudah pertanyaan, mungkin yang lain juga bertanya. Dari kiri dan kanan, mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi? Dan ini kembali lagi saya jelaskan, saya tegaskan ya, bahwa satu reaksi itu di situ harus ada oksidasi dan reduksi, sepaket. Makanya reaksinya redoks. Jadi kita nggak boleh memisahkan. Kiri dan kanan ini sudah berbeda reaksi. Perhatikan, kalau yang kiri itu Zn-nya yang logam, Cu-nya yang larutan. Sedangkan yang kanan, Cu-nya yang logam, Z-nya yang larutan. Jadi ini kebalikan, dan ternyata kebalikannya itu tidak terjadi reaksi. Ini cukup. Nah, gitu. Nah, sekarang kita fokus yang terjadi reaksi. Reduktornya siapa di sini? Dalam reaksi ini? Coba dijawab, direspon. Reduktornya siapa? Zn. Oke, bagus sekali. Zn. Zn adalah sebagai reduktor. Oksidatornya? Cu2. Bagus sekali. Cu2. Cu2+. Sampai di sini paham? Persamaan reaksi reduk pada sisi kiri? Semua paham? Paham, ya. Paham, Bu. Kemudian, dengan reaksi reduk ini berarti daya pereduksi. Tadi kan reduktor itu sebagai reduktornya itu kan Zn. Maka daya pereduksi atau reduktor, daya mereduksinya Zn dibandingkan Cu lebih besar siapa? Zn. Zn. Berarti ini saya coret yang lebih besar apa yang lebih kecil? Lebih kecil. Kecil. Ini ya? Semua sepakat? Oke. Silakan bertanya dulu sebelum Ibu lanjutkan. Semuanya harus paham. Artinya Zn mempunyai daya pereduksi lebih besar daripada Cu. Nah, oke, tidak ada yang bertanya? Saya lanjutkan ya. Kalau ada bertanya langsung silakan buka speakernya kemudian bicara. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Oke, ini analisisnya seperti ini. Zn tadi dengan Cu membentuk Zn2+ dan Cu, tapi reaksi sebaliknya tidak terjadi. Kesimpulannya, daya pereduksi Zn lebih besar daripada Cu. Oke. Inilah kenapa kita belajar hari ini menganalisis kekuatan daya pereduksi dan pengoksidasi. Ini satu kalian tanamkan baik-baik, karena nanti mungkin dalam kasus akan ditanyakan berbeda. Kalau yang ditanyakan daya oksidasi, daya pengoksidasinya pasti kebalikannya ya enggak? Daya pengoksidasi Zn lebih kecil daripada Cu. Bagus ya? Oke. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke. Kalian sudah melaksanakan percobaan seperti ini di rumah nanti ya. Nah, silakan ada kasus. Kasusnya misalnya seperti ini. Nah, hasil percobaan menunjukkan data sebagai berikut. Silahkan urutkan daya pengoksidasi dari yang paling lemah. Nah, ini sekarang pertanyaannya dibalik. Yang ditanyakan adalah daya pengoksidasi dari yang paling lemah.
Oke, silakan kalian boleh berdiskusi dengan temannya, apa namanya, untuk menjawab kasus ini. Silakan. Saya beri waktu sekitar 3 menit saja. Ada kasus 2Fe plus 3 Cu2 plus menjadi Fe2 plus dan Cu. Kemudian kalau ada tanda anak panah di garis artinya tidak terjadi reaksi ya. Silahkan dipikirkan kasusnya. Jika ada yang mau didiskusikan dengan teman tangan kanan itu seperti menarik selinting, resleting ya ke atas dada. Menekan dari perut ke atas dada, kemudian hembuskan nafas perlahan-lahan. Bisa dipraktikkan, intinya kalian harus bisa mengambil nafas yang dalam. Caranya waktu tangan diletakkan di perut, tarik nafas, kemudian hembuskan perlahan-lahan dengan cara tangan kanan menekan ke dada. Ulangi lagi sampai 3 kali, biar kalian tidak terlalu stres. Setelah melewati pelajaran hari ini, sudah dipikirkan tadi belajar apa, kemudian manfaatnya apa yang telah kalian ketahui dan apa yang Oke, cukup ya? Cukup. Cukup sejenak aja relaksasinya, nanti relaksasi sendiri di rumah ya. Oke, sudah bisa mengambil kesimpulan pelajaran hari ini? Ada manfaat belajar hari ini? Dapat 1 poin sangat sederhana ya. 1 soal UTBK sudah berhasil dijawab. Kalau kalian paham pelajaran hari ini, 1 soal ujian sekolah atau soal UTBK sudah berhasil kalian jawab. Makanya harus perhatikan pelajaran betul-betul. Oke ya. Oke, nanti selanjutnya tugasnya adalah kalian ini. Bentar, saya share screen dulu. Tidak susah. Setelah relaksasi, kalian akan saya beri tugas ini. Kalian tadi boleh membuat percobaan sendiri dengan cara tadi besi diamplas, kemudian dimasukkan ke dalam larutan pemutih, maaf mereknya mungkin bisa Baiklin ya, Sunklin dan sebagainya, ditambahkan cuka. Kemudian kalian amati selama beberapa hari, apakah ada perubahan atau tidak. Nah nanti hasil pengamatan kalian tuliskan, bisa dalam bentuk karya ilmiah, hasil pengamatannya berupa data dan kesimpulan. Kesimpulannya yang langsung saja menjurus ke materi hari ini, reaksinya jika ada, kemudian kekuatan daya pereduksi dan pengoksidasinya. Oke. Tugas secara detail nanti saya sampaikan di assignment. Biasa ya? Oke. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Balikan ke slideshow ya. Jadi nanti tugasnya bisa dalam bentuk video. Kalian melakukan percobaan, kemudian kalian vlogging ya sendiri ya hasil percobaannya dan sekalian sampaikan. Kemudian bisa juga dalam bentuk gambar, foto di poster. Poster digital tentunya nggak usah digambar pakai tangan. Gambar foto-foto kalian, dokumentasinya dimasukkan ke poster, bisa pakai Canva dan sebagainya ya. Atau dalam tulisan ilmiah singkat berupa dokumentasi, kemudian data-data dan kesimpulan. Unggah karyanya nanti di dalam media sosial dan linknya dikumpulkan di form yang Ibu berikan. Nanti tugas lebih detail ada di assignment. Oke. Jangan lupa untuk tetap semangat ya, stay ambis walaupun di masa pandemi, dan jangan takut belajar kimia karena chemistry is so easy ya. Sangat mudah belajar kimia. Refleksi setelah melaksanakan pembelajaran sosial emosional di kelas. Saya makin menyadari betapa pentingnya kompetensi sosial emosional diterapkan di kelas. Yaitu murid dan guru
memerlukan relaksasi untuk mengatasi kejenuhan aktivitas. Murid dan guru memerlukan jeda waktu sejenak untuk mengembalikan semangat belajar kembali. Murid memerlukan motivasi untuk percaya diri dan fokus pada tugas-tugasnya. Dengan PSE, saya mengingatkan murid bahwa ada sesuatu yang juga penting di samping prestasi akademik. Menerapkan KSE dalam PJJ merupakan hal yang tidak mudah, namun bukan tidak mungkin.